Hari berganti hari, semua berjalan perlahan namun pasti. Setelah meninggalkan kota asalnya, Nami dan Rio mulai menata hidup baru mereka di kota kecil yang jauh dari keramaian itu. Mulai terbiasa dan menemukan kenyamanan dalam rumah kecil di pedesaan yang berada di pinggiran kota itu. Mereka terus menjaga satu sama lain, juga tetap menjaga asa untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini mereka cari tanpa bayang-bayang masa lalu. Namun, meskipun mereka berusaha untuk melupakan masa lalu yang kelam itu, dampak perselingkuhan mereka itu selalu saja menghantuinya. Nami terus-menerus dilanda perasaan bersalah dan penyesalan atas apa yang telah dia lakukan pada Kenji. Dia tahu bahwa keputusannya telah merusak banyak hal, termasuk kehidupan Kenji. Rio mencoba yang terbaik untuk menenangkan Nami dan membuatnya melupakan masa lalu. Dia berjanji akan selalu ada untuknya, memberinya dukungan dan kasih sayang yang dia butuhkan. Namun, Nami tidak bisa begitu saja melupakan segalanya. Rasa bersalah yang menghantui pikirannya membuatnya sulit untuk menikmati kebahagiaan bersama Rio. Sementara itu, Kenji juga berjuang untuk melupakan masa lalu dan memulai hidup baru. Meskipun dia merasa terluka dan dikhianati oleh Nami, dia mencoba untuk memaafkannya dan melanjutkan hidupnya tanpa diselimuti rasa dendam. Dia fokus pada karirnya dan mencoba untuk menjauhkan diri dari kenangan tentang Nami. Segala upaya telah dilakukan untuk melepaskan diri dari jeratan masa lalu dengan memulai hidup baru. Namun, meskipun mereka berusaha menjalani hidup baru, takdir memiliki rencana lain untuk mereka. Pada suatu hari, Nami mendapat kabar bahwa Kenji mengalami kecelakaan mobil yang serius. Tanpa ragu, dia segera pergi ke rumah sakit untuk menemui Kenji. Segera setelah mendapatkan informasi keberadaan Kenji, sampailah Nami di sana dan lantas bergegas menemuinya. Ketika dia melihat Kenji terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit, hatinya terasa hancur. Dia merasa bersalah karena telah menyakiti Kenji dengan perbuatannya sendiri. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubah masa lalu, dia berharap bisa menyampaikan kata maaf pada Kenji dan memperbaiki kesalahannya. Kenji menatap Nami dengan tatapan yang campur aduk, antara kekecewaan dan belas kasihan. Meskipun dia masih merasa terluka atas perselingkuhan yang Nami lakukan, dia juga merasa iba pada wanita yang pernah dia cintai begitu dalam. Dia tahu bahwa Nami juga telah menderita akibat perbuatannya. "Nami," kata Kenji dengan suara lemah, "aku maafkanmu. Meskipun aku masih merasa terluka oleh apa yang telah kamu lakukan, aku tahu bahwa kita semua hanyalah manusia biasa dan kita semua pernah membuat kesalahan." Air mata mengalir di wajah Nami saat dia mendengar kata-kata pengampunan dari Kenji. Dia tahu bahwa dia tidak pantas mendapat pengampunan dari Kenji setelah semua yang telah dia lakukan. Tetapi hatinya terasa lega karena akhirnya dia mendengar kata-kata maaf itu. "Makasih, Kenji," gumam Nami di antara isak tangisnya. "Aku sungguh menyesal atas semua yang telah terjadi. Aku berharap kita bisa melupakan masa lalu dan memulai hidup baru." Kenji mengangguk perlahan, menunjukkan bahwa dia juga ingin melupakan masa lalu dan memulai hidup baru. Meskipun mereka tidak bisa kembali ke masa lalu dan mengubah apa yang telah terjadi, tetapi mereka selalu punya kesempatan agar bisa memilih untuk memaafkan dan melupakan kesalahan yang telah terjadi. Setelah berbicara dengan Kenji, Nami merasa lega dan sedikit tenang. Dia tahu bahwa dia harus menjaga hubungannya dengan Rio dan memastikan bahwa dia tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi di masa depan. Kembali ke rumah, Nami bercerita kepada Rio tentang pertemuannya dengan Kenji di rumah sakit. Rio merasa lega mendengar bahwa Nami telah berdamai dengan Kenji beserta masa lalu mereka. Dan dia berjanji untuk selalu ada untuknya dalam setiap langkah hidupnya. Dari situlah, Nami dan Rio melanjutkan hidup baru mereka. Mereka menguatkan tekad untuk saling mendukung dan mencintai satu sama lain tanpa ada bayang-bayang masa lalu yang menghantuinya. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menghapus jejak perselingkuhan mereka dari sejarah, mereka memilih untuk memaafkan dan melupakan kesalahan yang telah terjadi dan melanjutkan hidup mereka bersama-sama. Beberapa bulan berlalu, Nami dan Rio perlahan bisa merasakan kedamaian dalam hubungan mereka yang baru. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu dan berkomitmen untuk menjaga kepercayaan satu sama lain.
Meskipun bayang-bayang rasa bersalah atas perselingkuhan mereka masih menghantui pikiran mereka dari waktu ke waktu, mereka terus berusaha untuk melupakan masa lalu dan memfokuskan diri untuk menjalani masa kini bersama-sama dengan tenang. Namun, ketenangan mereka seketika runtuh ketika seorang pria tiba-tiba mengetuk pintu rumah mereka pada suatu malam. Nami terkejut melihat sosok itu, wajah yang sangat ia kenali, Kanji. Kanji, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Nami dengan suara gemetar. Kenji menatap Nami dengan sorot mata yang menggambarkan sejuta ekspresi. Maaf, Nami. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Aku telah kehilangan segalanya. Nami merasa iba pada Kenji yang terlihat hancur dan terluka. Meskipun dia tahu bahwa kedatangan Kenji bisa menyebabkan masalah bagi hubungannya dengan Ryo, dia tidak bisa membiarkan mantan suaminya itu sendirian di jalanan. Mari masuk, Kenji, kata Nami dengan suara lembut. Kita bisa bicara lebih lanjut di dalam. Kenji masuk ke dalam rumah dengan langkah ragu-ragu, diikuti oleh Nami. Ryo, yang duduk di ruang tengah, terkejut saat menyadari ada sesosok pria yang masuk. Dia pun segera bangkit dari tempat duduknya. Nami, siapa yang datang? Tanya Ryo dengan suara tegang. Kenji. Suasana pun menjadi tegang. Nami menjelaskan situasi kepada Ryo, dan Ryo terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Kenji di rumah mereka. Namun, dia juga merasa iba pada Kenji yang terlihat hancur dan terluka. Kenji, kamu... Ucap Ryo terkejut. Setelah beberapa saat, Kenji akhirnya menceritakan apa yang telah terjadi padanya sejak dia meninggalkan Nami. Dia mengaku bahwa dia telah merasakan kekosongan dalam hidupnya dan merindukan Nami dengan sangat. Namun, dia juga menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dan tidak bisa meminta Nami untuk kembali padanya. Nami merasa terharu mendengar kata-kata Kenji. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa kembali pada masa lalu, dia juga tidak bisa membiarkan Kenji menderita sendirian. Dia memutuskan untuk menawarkan sedikit bantuan kepada pria malang itu. Kenji, aku tahu bahwa masa lalu kita tidak bisa diubah, kata Nami dengan suara lembut. Tetapi aku akan selalu ada untukmu sebagai teman. Kita bisa tetap saling membantu satu sama lain dan memastikan bahwa kita tidak akan merasa sendirian di dunia ini. Kenji menatap Nami dengan tatapan penuh perasaan. Terima kasih, Nami. Aku berjanji tidak akan membuat masalah bagi kalian berdua. Aku hanya butuh tempat bersandar dan berbagi saat ini. Nami tersenyum lembut. Meskipun hubungannya dengan Kenji telah berakhir, dia tahu bahwa dia akan selalu memiliki tempat istimewa dalam hatinya. Dan dengan memberikan bantuan dan dukungan kepada Kenji, dia merasa bahwa dia telah menemukan cara untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya. Dari situlah, Nami, Ryo, dan Kenji menjalin hubungan persahabatan yang erat. Mereka belajar untuk saling mendukung dan menghargai satu sama lain, meskipun terdapat kisah masa lalu yang rumit di antara mereka. Dalam perjalanan hidup mereka yang baru, mereka menyadari bahwa terkadang, cinta terlarang dan kesalahan masa lalu bisa menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana mereka belajar dari kesalahan tersebut dan melangkah maju dengan penuh harapan dan keyakinan untuk masa depan yang lebih baik.